Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satu limpahan nikmat yang terbesar, Allah masih membimbing kita untuk sama-sama berada di atas dinul Islam. Semoga nikmat hidayah ini terus kita jaga, terus kita pelihara, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya mati di atas husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa innamal a'mal bi khawatimiha, karena sesungguhnya amalan yang terbaik bagi seorang hamba itu adalah amalan penutup. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk serata membaca doa, yang doa ini ada di dalam doa khatmil Quran, hadis dari Ibnu As-Sunni. Hadis ini atau doa ini yang masyhur biasa kita baca sebagai doa happy ending. Allahumma ja'al khaira amali khawatimu wa khaira umri akhirahu wa khaira ayyami yawma alqaka fihi. Sering baca doa ini? Belum juga? Alhamdulillah. Yang penting Allahumma barik lana sudah cukup. Karena hidup itu yang penting barakah. Ini indah syatin doanya. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri, sebaik-baik umurku ya Allah, akhirahu, adalah umur di belakang. Gak usah lihat gak usah lihat masa lalunya, karena Allah tidak melihat masa lalu seseorang, tapi yang dilihat oleh Allah masa ketika kita berada di titik akhir. Apa buktinya? Rasulullah SAW wafat, kemudian kuburannya disandingkan dengan sosok sahabat Nabi yang paling mulia. Di antara kelompok sahabat yang pertama namanya Abu Bakar, sahabat yang tidak berbuat maksiat sebelum-sebelumnya, kemudian bergandeng dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn al-Khattab, yang tolok ukur sebelumnya orang yang paling
Iya, jadi tolak ukurnya kan beda. Kalau Abu Bakar dari awal memang sudah menentang apa yang dilakukan oleh orang Arab oleh orang jahiliyah, sedangkan Umar tokoh utamanya. Tapi ketika meninggal gandeng bersamaan dengan Rasulullah, bahkan nanti masuk surganya pun juga akan bersamaan dengan Rasulullah SAW. Makanya yang terbaik di mana? Akhir. Wa khaira amali, dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik amalku ya Allah khawatimu, adalah amalan yang paling terakhir atau amalan sebagai penutup. Artinya minta kepada Allah agar kita mati di atas amal saleh. Ini juga senada ketika Rasulullah ditanya, fa fimal amal, kalau sudah Allah tentukan surga, sudah Allah tentukan neraka bagi para penghuni-penghuninya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, fa fimal amal, terus apa fungsi kita beramal? Toh seandainya kita beramal tapi Allah takdirkan kita menjadi penghuni neraka, maka kita akan mati nanti dan akan masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya, kalau Allah takdirkan menjadi penghuni surga, sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, terus apa fungsinya amal ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Inna Allah azza wa jalla idza khalaqal 'abda lil jannati ista'malahu bi'amali ahli al jannati hatta yamuta ala 'amalin min a'mali ahli al jannah. Kata Rasulullah, jawabannya singkat, sesungguhnya Allah azza wa jalla ketika menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga, ista'malahu bi'amali ahli al jannah, maka Allah membimbingnya. Allah senantiasa membuat dirinya beramal dengan amalan ahli surga, hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah, sampai nanti dia akan mati di atas amalan di antara amalan-amalan ahli surga. Makanya salah satu bentuk tanggung jawab kita istiqamah beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir perjalanan kita di atas amal yang saleh. Kemudian doa yang terakhir apa? Wa khaira ayyami yauma alqaka, dan jadikan hari yang terbaik ketika kami berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hafal ya. Kita lanjutkan materi kita. Kitab sampai ke bab yang kedua dari kitab Minhajul Muslim, adab niat. Kemarin sudah kita sempat bahas tentang apa? Adab. Rasulullah mengatakan apa? Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat yang ketika diletakkan di mizan kecuali amalan yang terberat itu adalah amalan akhlak yang baik. Karena kalau ada orang yang tidak berakhlak, sebesar apapun, sehebat apapun amaliyahnya, itu di hadapan Allah kosong, tidak bernilai. Ada sekelompok sahabat datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana, saya punya seorang tetangga ya Rasul. Ini sahabat ini curhat. Saya punya seorang tetangga ya Rasulullah, kana taqumul lail, tetanggaku nih ya Rasulullah seorang wanita emak-emak yang ahli ibadah, taqumul lail, ahli qiyamul lail, wa tasumun nahar, ahli puasa di siang harinya, wa tafa'alu, ahli amal salih, wa tasaddaqu, dan juga ahli sedekah. Ini kan sudah ahli, itu berarti apa? Di atas daripada yang lain. Yang sunnahnya saja dijaga, otomatis yang wajib lebih dijaga. Kalau hadis ini sampai di sini, perempuan ini sudah masuk surga. Tapi kemudian ditambahkan sama sahabat, apa tambahannya? Ini yang kemudian masuk kategori akhlak. Apa itu? Wa tu'dhi jiraniha bilisani. Perempuan yang bagus ibadahnya nih ya Rasulullah, punya satu tabiat negatif, satu tabiat buruk. Apa itu?
tidak ada satupun tetangga kecuali pernah kena ucapan yang menyakitkan dari tetangga ini. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Perempuan ini sedikit pun tidak punya kebaikan. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk dari kalangan penghuni neraka. Bayangkan, ahli ibadah tapi tidak punya akhlak atau tidak punya adab, maka kemudian ibadahnya tertutupi dengan akhlak. Kemudian ada lagi curhat. Dan kemudian inna fulana, ada seorang wanita ya Rasulullah, apa? Tusalli al-maktubat. Perempuan tetanggaku nih ya Rasulullah hanya ngerjakan sholat wajib 5 waktu. Kemudian apa? Wa tasumu Ramadan, hanya puasa Ramadan. Gak ada tambahan dengan Senin Kamisnya, gak ada tambahan dengan sunnah-sunnah yang lain, enggak. Kemudian apa? Wa tasaddaqu, dan dia bersedekah dengan sepotong roti yang terbuat dari keju. Ini kan apa? Standar, ibu-ibu ini standar amalnya. Gak ahli ibadah, hanya 5 waktu dijaga. Puasa Ramadan dijaga. Sedekah itu pun sedekah kemampuannya sampai di mana? Roti, sepotong roti yang terbuat dari keju. Wala tu'dhi jiraniha, tapi tidak pernah menyakiti tetangga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah, dia akan menjadi penghuni surga. Makanya di antara hal yang penting untuk kita jaga itu adalah ada orang kalau sudah ahli ibadah tapi buruk dengan tetangga, sedikit pun tidak akan mendapatkan pahala dari ibadahnya. Kita akan bahas tentang adab pertama kali, adab dalam niat. Apa niat itu? Kalau dalam kitab Safinatun Najah, niat itu an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu kalau kata beliau menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Seperti kayak gini, dengan niat untuk tahajud. Mau tahajud ya, berarti apa? Pertama sengaja, ya Allah, saya mau tahajud ya Allah. Sudah kuat. Kemudian dilanjutkan dengan perbuatannya. Apa perbuatannya? Bukan tahajudnya, tapi sarana yang menunjang agar kemudian kita bisa tahajud. Apa yang pertama dilakukan? Pertama, tidurnya di awal. Ini salah satu bentuk apa nih? Niat. Kalau hanya begini, ya Allah, saya mau tahajud besok, tapi tidur jam 12, WA, YouTube. Ini masuk kategori niat apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena niatnya diucapkan tapi tidak dibarengi dengan apa? Tidak dibarengi dengan usaha. Namanya usaha. Makanya Rasulullah mengatakan di hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Kata Nabi, siapa yang berniat melakukan satu ibadah tapi kemudian niat ini tidak sempat untuk dilaksanakan, maka dicatat oleh Allah di hadapannya seperti orang yang sudah mengerjakannya. Bapak niat mau haji, niat kan? Berarti apa yang harus dilakukan? Daftar. Ternyata kalau ada daftar kapan? Berangkat 50 tahun lagi. Ya nggak masalah. Walaupun secara naluri, secara logika gak budal, tapi di hadapan Allah sudah tercatat seperti kita orang yang haji. Rasulullah itu ketika dapat perintah haji sama umrah, itu kalau tidak salah di tahun yang ke-6 Hijriah, setelah peristiwa perang namanya perang Khandaq. Berangkat Rasulullah dengan pasukan kaum muslimin, tapi nggak ngasih tahu kepada penduduk kota Mekah. Berangkat dulu karena perintah Allah. Ketika sudah sampai di Hudaybiyah, baru Rasulullah berkemah, sudah miqat ya, sudah ngambil miqat di Bir Ali, dari Madinah. Sampai di Hudaybiyah, Rasulullah bermalam, istirahat, kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk berangkat terlebih dahulu ke kota Mekkah, ngasih tahu kalau ada rombongan kaum muslimin yang mau menunaikan ibadah haji dan umrah.
Kenapa Utsman yang diutus? Karena Utsman ini punya banyak keluarga yang masih tinggal di kota Makkah. Jadi pemberitahuan, ada informasi bahwa Utsman terbunuh. Terjadilah kemudian baiat setia kepada Rasulullah. Kemudian terjadilah perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah menggagalkan, para sahabat nggak jadi menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi ingat, kemudian turun surah Al-Fat itu. Yang kemudian setelah turun surah Al-Fat, di peristiwa itu juga turun perintah untuk menunaikan ibadah kurban. Makanya kemudian para sahabat berkurban, bersyarikah, bersekutu 7 orang dengan seekor sapi, 7 orang dengan seekor unta. Itu di tahun yang terjadinya di tahun ke-6 itu, di Hudaybiyah, di saat perjalanan pulang dari Hudaybiyah menuju ke kota Madinah. Tapi kemudian ayat yang turun itu surah Al-Fat. Apa kata Allah? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Apa tolak ukur kemenangan di situ? Ayat yang kedua Allah jabarkan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan versi Allah itu ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Padahal orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, apa balasannya? Al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur. Apa tolak ukur mabrur? Apa mabrur, Pak? Kalau diterima itu makbul. Kalau umrah, wa umrah apa? Wa sa'yan makbula. Kalau haji itu mabrur. Apa mabrur? Mas mabrur reka ngerti opo mabrur. Mabrur ngerti mabrur? Mabrur itu dari kata birrun, birrul walidain. Apa bir? Barrun itu artinya apa? Baik. Mabrur berarti yang ditambahkan kebaikan. Haji seseorang dikatakan mabrur kalau sebelum berangkat haji sudah dermawan, ketika setelah haji tambah dermawan. Sebelum haji sudah 5 waktu berjamaah di masjid, setelah haji tambah, mungkin ditambah datangnya, gak terlambat lagi. Ini namanya mabrur. Tapi kalau ada orang haji gak ada penambahan, itu namanya mabrung. Benar. Jadi para jamaah rahmati Allah, ternyata Pak, Nabi belum sempat menunaikan semua rukun dalam ibadah haji sama umrah. Hanya baru 1 rukun. Apa itu rukun pertama? Niat, miqat. Sudah kan? Ketika mau sampai di kota Makkah, gak boleh masuk sama penduduk kota Makkah. Belum tawaf, belum sa'i, belum wukuf di Arafah, belum tahallul, semuanya belum. Tapi kalau niatnya sudah benar, maka Allah terima dan Allah hapus dosa-dosanya walaupun belum sempat mengerjakan dengan cara yang sempurna. Jadi niat itu penting. Makanya jangan tanamkan niat dan dibuktikan dengan apa? Ikhtiar untuk menggapai niat itu, walaupun tidak sempat nanti dikerjakan sampai meninggal di hadapan Allah, kita seperti orang yang sedang menunaikannya. Makanya ada satu hadis ini juga kuat, ini penting untuk kita praktekin. Apa kata Rasulullah? Man sa'alallahu asy-syahadata bisidqin ballaghallahu manazilis syuhada wa in mata ala firasyih. Kata Nabi, barang siapa yang bersungguh-sungguh berniat berdoa kepada Allah minta mati syahid bisidqin. Sidqun itu artinya apa? Jujur. Artinya kita berdoa itu benar-benar pengen mati syahid. Apa yang terjadi? Ballaghallahu manazilis syuhada wa in mata ala firashi. Maka Allah akan menjadikan kita orang yang berdoa minta mati syahid, diangkat oleh Allah derajatnya seperti orang mati syahid wa in mata ala firashi, walaupun dia ternyata mati di atas kasurnya.
Walaupun kita mati di atas kasur, tapi levelnya seperti orang yang mati syahid. Karena apa? Sudah sering minta mati syahid. Apa doanya Umar bin Khattab? Allahumma rzuqni, lali. Sok ketutup lontong, sudah lama hal bihalal selesai. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya Umar bin Khattab. Allahumma ij'alni syahada, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah. Urzuqni, berikan rizki kepadaku ya Allah. Apa rizki itu? Syahadatan, mati syahid fi sabilik, di jalanmu ya Allah. Kalau pingin nambahkan bagus tuh. Waja'al mauti fi biladin Nabi, dan jadikan kematianku ya Allah di kota Madinah. Jadi kan kalau nggak mau di kota Madinah, pengen di Malang, tambahin waj'al mauti fi biladi Arema. Nah, nggak masalah. Barangkali jenengan semua keluarga sudah ada di, itu doa. Terus ya apa cara mati syahid kalau di Malang? Kan Malang aman, nggak ada terjadi perang. Terus gimana? Allah yang akan menentukan itu. Bisa jadi kemudian mati syahid dalam kondisi thalabul ilmi. Bisa jadi mati syahid ketika sedang bekerja. Bisa jadi mati syahid ketika sedang salat. Bisa jadi mati syahid ketika sedang tilawatil Quran. Makanya pentingnya niat dari sekarang, kuatkan dan ikhtiar, usaha untuk meraihnya. Jadi qasdus syai', menyengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'li, yang dibarengi dengan mengerjakannya, wa mahalluha al-qalbu, yang kedua tempatnya niat di hati. Sepakat sampai sini? Niat itu di mana? Di hati. Apakah harus diucapkan? Nanti terjadi ikhtilaf, kita akan bahas pendapat ulama. Ini contoh ya, ini contoh ada satu hadis, ini panjang kisahnya. Niyatul mar'i ablagu min amalihi. Niatnya seseorang itu bisa mencapai min amalihi, dengan orang yang melakukannya. Ini kisahnya. Inna bil madinati la rijala ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu makum habasahum al marad. Kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ada sekelompok laki-laki yang mana tidak menempuh perjalanan seperti perjalanan kalian. Wala qata'tum wadiya, dan tidak pula melewati wadiya lembah, illa kanu ma'akum, tapi mereka bersama dengan kalian dalam urusan pahala. Ini hadis disampaikan Rasulullah di tengah perjalanan ketika Nabi menunaikan perang, namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang berat. Kenapa berat? Pertama, jarak yang begitu jauh dari kota Madinah menuju ke Tabuk. Ada yang mengatakan 600, kalau nggak salah 600 km perjalanannya. Sini kemana? Lumayan jauh. Kemudian yang kedua, kondisinya musim panas. Yang ketiga, mendekati musim panen kurma, karena kalau kurma itu panen di musim panas. Maka ketika seruan kayak begini, para sahabat itu tidak langsung segera menyambut seruan perang. Kenapa? Perjalanan jauh yang belum tentu kemudian bisa sampai ke lokasi. Yang kedua, perjalanan jauh itu kan juga butuh bekal yang cukup. Yang ketiga, musimnya musim panas. Di kota Makkah, Madinah, kalau musim panas itu sampai 50 derajat. Ya kalau kita di Malang, walaupun mungkin contoh ya 500 km, perjalanan itu masih lumayan. Kenapa? Karena banyak pohon yang bisa berteduh, seperti para pendeta, para biksu ya, yang berjalan dari Thailand ke Jogja. Benar dah jalan kaki tuh.
Kan bener kan? Kita jalan kaki, Pak. Allahu alam dari anunya nggak paham. Coba jalan lagi. Sama dengan siapa itu? Macan kumbang siapa itu? Siapa yang jalan terus itu? Yang ternyata sembunyi-sembunyi naik bis, Bang. Baik, gambarnya begini. Ini subhanallah, Rasulullah mengisahkan ini yang sampai kemudian para sahabat itu apa? Kecewa. Kecewanya dalam artian begini. Kita ya Rasulullah sudah perjalanan jauh. Perang yang juga begitu dahsyat. Meninggalkan sanak istri dan keluarga. Meninggalkan pekerjaan. Kemudian kurma-kurma itu belum kami panen. Tapi kenapa kelompok orang yang tetap di kota Madinah kok pahalanya sama dengan kami? Apa kata Rasulullah? Nih, wala qata'tum illa kanu ma'akum, kecuali mereka seperti bersama dengan kalian. Kok bisa? Habasahumul marad. Mereka sebenarnya hati pingin ikut bersama dengan kalian. Habasahumul marad, tapi kemudian terhalangi karena sakit. Wa fi riwayat illa syaraku fil ajr. Dalam hadis bahkan pahalanya syaraku sama dengan orang yang perang, padahal ini nggak ikut perang. Kenapa kok bisa sama? Faktor niat, Pak. Jadi kan kalau sudah niat, ya Allah saya pengen haji, Allah sudah nabung. Orang yang lain berangkat kita iri, saya kok pengen haji, Allah mudahkan. Ternyata kemudian sampai meninggal kita tidak sempat menunaikan ibadah haji di hadapan Allah sempurna. Hadis ini yang juga menjadi motivasi. Ada orang yang ikut perang tapi pahalanya sama dengan orang yang perang. Kenapa? Karena hati bersama dengan mereka tapi fisik yang tidak memungkinkan untuk berangkat menuju ke medan perang. Makanya para jamaah rahmati Allah, pentingnya niat. Dalam pandangan Imam An-Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Wa mahallu an-niyatu al-qalb. Wa mahallu niyati al-qalb. Tempatnya niat itu di mana? Qalb, hati. Walastaritu nadkhul lisan bila khilaf, dan tidak disyariatkan mengucapkan dengan lisan tanpa khilaf. Jadi artinya begini, tidak disyariatkan oleh Rasulullah untuk apa? Mengucapkan dengan lisan. Seperti apa? Usolli, tidak disyariatkan usolli. Bila khilaf, ini tidak ada khilaf. Semua ulama sepakat. Yang kedua, ketika mau puasa, nawaitu. Ini tidak disyariatkan. Kemudian wala yakfi an niyatil qalbi bila khilaf, dan tidak cukup jika tidak niatkan dalam hati tanpa adanya khilaf. Contoh gini, niat lisan sudah bagus, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin, agak pantar ini sholinya, mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ternyata hatinya nggak hadir. Artinya hatinya nggak bareng niatnya. Kenapa? Barangkali dia niat, dikuatkan niatnya, diperbagus karena ada orang lain, ada tetangga, atau mungkin ada mertua. Oh subhanallah, usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, Allah khusyuk. Tapi kemudian hatinya nggak hadir, maka itu nggak butuh bila khilaf, nggak ada perbedaan sedikit pun di kalangan ulama. Kalau lisannya benar tapi hatinya tidak benar, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kemudian ini kata beliau, walakin yustahabbu at-talaffuz ma'al qalb. Tapi ini yang menjadi perbedaan kemudian. Kalau Imam An-Nawawi ini pendapatnya Asy-Syafi'i, akan tetapi yustahab, dianjurkan, disunnahkan at-talaffuz, lafaz ma'al qalb, bersamaan dengan hati. Makanya jadi kalau ada orang membaca usolli, itu pada dasarnya niatnya di mana? Hati. Usolli ini niat apa enggak? Nawaitu itu niat apa tidak? Bukan. Itu apanya? Lafaz. Jadi jaringan kalau kemudian apa? Hati
sudah niat ditalaffuz dengan lisan, itu kata beliau masuk kategori mustahab. Apa? Amalan yang bagus. Makanya kalau mengikuti mazhab Syafi'i, maka ini dianjurkan untuk talaffuz, dilafazkan. Kapan melafazkannya? Bersamaan dengan hati. Makanya semua amal perbuatan itu rukun pertama pasti apa? Niat. Salat nomor 1 apa? Niat. Puasa nomor 1 niat. Salat nomor 1 rukunnya itu niat. Nomor 2 apa? Apa nomor 2 rukun salat? Qiyam, berdiri, itu rukun. Sekarang yang kita tanya, ayo berdiri dulu baru niat, apa niat dulu baru berdiri? Niat tuh, harusnya niat dulu. Dari mana? Dari rumah kita ke masjid sudah niat, baru kemudian berdiri. Ketika berdiri sudah nggak usah lagi nih niat, karena dari rumah sudah ya. Ini ikhtilaf ya, namanya perbedaan. Silahkan. Kenapa kemudian ada talaffuz bin niat? Ini dianjurkan bagi orang-orang yang punya sifat was-was. Ada seorang ulama didatangi sama seseorang, kemudian curhat begini, wahai guru, saya punya ini apa, sering was-was. Mohon maaf ya, kan jaringan mungkin sering melihat ada orang takbir, Allah, gagal. Pernah lihat? Allah, gak jadi. Allah jadi. Saya pernah di Singosari. Ini bahaya kalau imamnya yang punya was-was. Pernah saya sholat asar itu. Sholat asar di salah satu masjid di Singosari. Takbir Allah. Kata barnya nggak dengar. Kita kan nggak tahu. Sudah takbir aja. Makmum takbir Allahu Akbar. Ketika lagi takbir semua makmum kemudian imam Allah. Ini ternyata takbir pertama imam tadi apa? Was-was, digagalkan. Tapi kan makmum tidak melihat imam. Terus posisi kita sebagai makmum diapain lagi? Coba dibatalkan pertama atau dibiarkan lanjut? Kalau dibatalkan, ini kan nggak ada pembatal sholatnya. Kalau dilanjutkan tanpa diulangi, mendahului imam. Saya waktu itu bingung, ya oh boy. Makanya bahayanya kalau imam itu punya kayak begitu. Ini harusnya merasain sholat asar sampai sekarang saya ingat imamnya tuh yang mana. Kenapa? Bahayanya apa? Bingung akhirnya. Makmum ada yang diem, ada yang tolak berdiri takbir lagi. Alhamdulillah. Makanya kemudian orang yang punya kayak begitu, punya penyakit sering was-was, talaffuz dikuatkan dengan niat itu nggak masalah. Sama dengan kita sholat, kemudian dalam sholat kita sering lupa bacaan ayat atau lupa bacaan Al-Fatihah. Silahkan, walaupun sholat sendiri Al-Fatihahnya dikeraskan untuk menguatkan, itu nggak masalah. Para jamaah dirahmati Allah, Imam An-Nawawi juga mengatakan qala ashabuna yustahabbu an ayyanwiya biqalbi wa yatalaffadhu bilisani. Ini kata beliau, para sahabat kami, artinya para teman-temannya Imam An-Nawawi, yustahabbu ayyanwiya biqalbi, disunnahkan berniat itu dengan hati. Kemudian apa? Wa yatalaffadhu bilisani, dan dilafadzkan dengan lisan. Ini pendapat. Baik, apakah kemudian kenapa kok terjadi perbedaan? Ini sedikit. Yang tidak talaffuz bin niat itu mengambil dari surah Qaf ayat yang ke-16. Surah yang ke-50 ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Apa ini? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia. Di mana yang kemudian menjadikan niat itu enggak harus dilafazkan? Ini ayatnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami, kata Allah, tahu apa yang dibisikkan oleh hati
manusia. Jadi walaupun nggak pakai lafaz pun, yang di hati manusia itu siapa yang tahu? Allah. Bapak ketika dengar adzan duhur, kemudian di rumah sudah ambil wudhu mau ke masjid, itu sudah pasti di dalam hati ada niat bersamaan pingin sholat. Kan nggak mungkin kemudian berangkat mau kemana? Mau sholat subuh. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah waktunya duhur. Kemudian jadi ayat itu yang dipakai bahwa talaffuz bin niyat itu bukan bagian dari sunnah, tapi yang diwajibkan ketika niat itu di dalam hati. Ayatnya apa? Qaf, ayat yang ke-16. Apa buktinya? Wa na'lamu ma tuwasbisu bi nafsu wa nahnu aqrabu min ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, tahu apa yang terdetak, terbesit di dalam hati manusia, dan kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Kemudian dasar yang mengatakan talaffuz bin niyat itu bagian dari mustahab, disunnahkan, ayat yang ke-18-nya di surah yang sama. Apa kalimatnya? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada ucapan yang keluar kecuali di situ ada namanya apa? Malaikat raqib. Dan berarti kalimat lafaz itu kan keluar dari lisan. Niat itu bagus apa tidak kalimatnya? Bagus. Namanya bagus, berarti siapa yang mencatat di sini? Malaikat yang mencatat amal baik. Itulah terjadi perbedaan. Silahkan yang mutalaffuz bin niyat silahkan, tapi jangan fahami itu bagian dari rukun. Tidak, juga bukan bagian dari sunnah Rasul. Itu hanya untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Karena nanti pasti suatu saat bisa berubah, Pak. Bisa berubah seperti begini. Bapak salat duhur terlambat 2 rakaat. Masuk di rakaat yang ketiga. Orang yang talaffuz bin niyat apa? Usolli fardadh dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati. Kedudukannya sebagai apa? Ma'muman lillahi ta'ala. Sudah takbir. Selesai imam 2 rakaat, imam sudah 4 rakaat, kita baru 2, imam salam, kita berdiri. Ketika kita berdiri, tiba-tiba ada orang nyusul di belakang, nepuk pundak, ngasih tahu kalau aku bermakmum kepadamu. Apa posisi imam? Posisi jadi dari makmum jadi apa? Imaman. Gimana cara ngerubah niatnya? Apakah kemudian usolli lagi di tengah-tengah salat? Usolli lagi? Merubah dari makmuman menjadi imaman? Enggak. Ternyata apa? Ya sudah online. Artinya online itu perubahan itu hati yang tahu, Allah yang mencatat semua itu, insyaallah. Baik. Kemudian bahaya salah dalam niat itu, artinya bahaya dalam riya. An Abi Sa'idin qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-masih ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata Sa'id al-Khudri, Rasulullah pernah keluar menemui kami, sedangkan kami dalam kondisi apa? Ngobrol mengingatkan tentang al-Dajjal. Artinya kami para sahabat itu sedang ngobrol tentang Dajjal. Rasulullah tiba-tiba gabung. Kemudian faqala, Rasulullah langsung berkata begini di depan para sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Rasulullah, maukah para sahabat aku kasih tahu kepada kalian yang paling aku takutkan, lebih takut daripada masihid dajjal. Apa itu? Kata Rasulullah apa? Asyirkul khafi, yaitu syirik kecil. Apa syirik kecil? Antakumar rajul yusalli fayazinnu salatahu lima yara min nadari rajulin. Nah, ini yang lain. Syirik kecil itu kalau dalam salat engkau berdiri melaksanakan salat, fayuzayyinu salatahu, maka dia memperbagus salatnya. Yang imam memperbagus bacaannya. Ada pujian di belakang, wah imamnya enak. Nanti rakaat kedua muncul beda nada,
Yang pertama tadi mungkin pakai apa? Misyari Rashid. Yang kedua ganti siapa? Ganti Sudais. Nanti sholat subuh ganti lagi. Kalau fayuzajjinu itu bacaannya diperbagus karena apa? Karena ada pujian dan posisi sebagai imam. Berbeda ketika dia sholat sendiri tidak sebagus itu dikhawatirkan ada unsur khafi, asyirkul asghar atau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Maka Rasulullah mengatakan apa? Lima yara min nadhari rajulin. Maka ia membaguskan sholatnya karena melihat pandangan orang lah. Ini agak berat. Makanya ada sekelompok tabi'in itu, ada namanya Ar-Rabi. Ar-Rabi itu beliau tidak mau sholat qobliyah sama ba'diyah di masjidil kaum, di masjid kaumnya. Gak mau beliau. Kenapa? Satu, biar orang mengatakan dia nggak sholat sunnah, ikut tok harapannya. Makanya datang ketika sudah mau qomat, habis sholat kemudian zikir, pulang. Terus begitu. Padahal beliau seorang ulama, ulamanya apa? Tabi'in. Tapi beliau mencontohkan seolah contoh yang nggak bagus. Oh, apa sih ulama kok gak tahu? Qobliyah, Pak dia gak tahu. Tujuannya itu tak. Padahal beliau itu berangkat dari rumah sudah dalam kondisi salat qobliyah, kemudian pulang ke rumah nanti dilanjutkan dengan ba'diyahnya. Istiqomah, harapannya hanya satu, apa? Agar semua penduduk atau orang di masjid melihat dia nggak pernah ibadah. Kalau kita kan kurang afdol, kalau gak kelihatan tuh kurang afdol. Makanya kita semua seneng promo kan. Apa bentuk promo yang paling kita senangi? Selfie. Lalu pengajian kan. Cekrek, alhamdulillah kajian subuh berjamaah. Kalau nggak ketok itu rasanya kurang afdol gitu loh Pak. Padahal Allah nggak butuh itu. Nah, bener Pak. Lagi kemudian ngaji zikir pagi apa? Ambil. Alhamdulillah zikir pagi hari ini lancar. Jadikan status. Yang makanya kemudian ulama-ulama Madinah itu sama ulama Makkah itu mengkritisi para hujjaj sama para mu'tamirin, para orang haji sama orang-orang umroh dengan apa? Senang selfie-nya. Benar, itu dikritik sama ulama-ulama. Raja jangan cari di YouTube itu. Nasihat beliau untuk ya bukan warga Indonesia, cuma yang paling banyak selfie itu ya Indonesia. Bener, bukan gak masalah, silahkan. Cuma ketika sudah selfie itu kan gak nyaman kalau tersimpan rapi di HP. Tangan tuh pasti seneng apa? Mohon maaf ya, jadikan status. Apa bahasanya indah? Rindu 2015 kemarin. Wis tersembunyi, Allah sembunyikan. Ternyata kita yang buka. Ketika sudah terbuka, disinilah kemudian syaitan mulai bermain. Syaitan ketika bermain berubah. Yang awalnya lillah kemudian akan berubah sedikit, bergeser untuk linnas. Ini beratnya namanya apa? Menjaga niat. Makanya ketika ada seorang ulama didatangi sama muridnya, ini lagi di tengah-tengah menyampaikan ilmu, muridnya itu minta nasihat dengan satu kalimat, baik guru, apa nih? Tolong nasihati saya. Ditanya, dalam perkara apa saya harus menasihatimu? Dalam semua perkara. Wah, dalam semua perkara ini apa nasihatnya? Singkat beliau mengatakan apa? Satu nasihat beliau, dan ini mengena semua. Alaikum bil israr. Sederhana. Alaikum bil israr. Apa itu artinya? Tolong rahasiakan semua ibadahmu. Cangkep ya? Itu dong. Niat puasa, haji, umroh, sedekah, tilawah, zakat, semua kalau bisa Pak, rahasiakan. Biar orang menganggap tidak pernah, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, nggak masalah. Wong kita melakukan semua itu bukan linnas tapi lillah. Cuma tabiat dasar kita kalau nggak kelihatan itu kurang
afdal. Makanya kita rubah sekarang. Belajarlah menjadi pribadi yang apa? Tersembunyi. Alaikum bil israr. Ini jangan hafalkan. Alaikum bil israr. Nasihati istri yang senang selfie, pengajian selfie, tilawatil Quran selfie, tahsin Quran selfie, sampaikan alaikum bil israr wa istriku. Tolong jaga, rahasiakan. Kecuali kalau majlis ta'lim itu mungkin pengurus. Yang penting bukan selfie dirinya. Orang difoto, kemudian apa? Alhamdulillah kajian di Masjid Imam Bonjol jalan lancar. Kalau itu tujuannya bukan untuk promo, bukan untuk pamer, tapi tujuannya promo. Kalau di masjid ini juga ada kajian agar orang datang. Tapi kalau foto kita yang kemudian di paling depan, jangan, lebih baik apa? Sembunyikan. Benar Pak. Makanya dalam kitab Minhajul Qasidin itu berat ternyata menjaga riya. Riya itu bisa jadi dari penampilan, maaf apa, yang jidat hitam merasa sudah ahli sujud. Padahal tolak ukur bukan di jidatnya yang hitam. Berarti kalau tolak ukur ahli sujud itu dengan jidat yang hitam, maka para perempuan itu nggak ada yang ahli. Ada nggak perempuan yang hitam sininya karena sujud? Ibu-ibu sujud apa enggak sih? Nempel apa boten? Nah terus kok enggak hitam? Bapak kan apa digosok begini sujudnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tolak ukur itu. Ada yang kemudian mohon maaf apa? Jalan itu gontai, lemes, makin apa kok lemes? Bosok, nggak usah itu. Benar. Di kantor juga sama. Di kantor yang lain apa? Yang lain istirahat. Mohon maaf. Kemudian dia duduk di kantornya, di mejanya begini. Ditanya, ayo mbak makan. Apa sih kok lemes? Aku poso Senin Kamis. Nggak usah kayak begini. Iya. Jadi artinya apa? Nggak usah ditampakkan sebisa mungkin karena urusan ibadah itu yang mencatat Allah insyaallah. Jadi ini untuk menutupi jangan sampai kemudian nanti ada unsur riya dalam niat, terutama dalam niat beribadah. Dari para jamaah rahmati Allah, nanti akan kita bahas masih panjangnya bahayanya niat kalau kemudian salah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.